Budian, bayinya lagi tidur ya? Tapi kok hidungnya pesek banget ya kayak babi? Aneh banget. Bu Hilda, jangan ngomong kayak gitu dong. Setiap bayi punya ciri khasnya masing-masing. Iya sih, tapi ya seharusnya bayi itu cakep. Kalau hidungnya kayak gitu, kasihan banget nanti pas gede. Apalagi anak kamu tuh cewek. Kalau anak saya sih pasti nanti cakep. Hidungnya mancung, kulitnya putih, gak kayak gini. Bu Hilda, ngomongnya tolong dijaga ya. Gak semua orang senang dengar komentar kayak gitu, apalagi soal anak. Pokoknya anak saya nanti pasti cakep banget. Kulitnya putih, hidungnya mancung, bibirnya merah kayak buah delima. Kamu lihat aja nanti Bu Cika. Semoga aja ya Bu Hilda. Tapi yang penting kan sehat. Mau bagaimanapun setiap anak punya keunikannya sendiri. Kamu tenang aja Bu Cika, gak mungkin anak saya gak sempurna. Kamu lihat sendiri kan, saya sama suami saya aja udah begini. Kulit bersih, tinggi, pasti keturunan kita bagus banget. Kamu pasti bakal iri deh nanti kalau anak saya udah lahir. Iri sih enggak Bu, tapi saya percaya setiap anak itu anugerah. Cantik atau enggak, yang penting dia bahagia. Bu Cika, kamu tuh jangan merendah gitu ah. Pokoknya kamu lihat aja, anak saya nanti bakal jadi yang paling cakep di komplek ini. Saya udah persiapkan semuanya, dari nama, pakaian, sampai perawatan nantinya. Semua harus sempurna. Persiapan itu bagus, tapi jangan terlalu fokus sama fisik anak Bu. Saya tahu Bu Cika, tapi gimana ya? Saya ini orangnya perfeksionis. Masa anak saya kalah dari anak-anak lain? Saya kan maunya anak saya jadi yang paling spesial. Bu Hilda, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Kadang ekspektasi tinggi itu malah bikin kita kecewa Bu Hilda. Anak kan bukan barang. Jangan sampai kamu kecewa sama dia cuma karena nggak sesuai bayangan kamu. Saya nggak mungkin kecewa Bu Cika. Saya udah yakin dia bakal jadi kebanggaan saya dan suami saya. Lihat aja nanti. Selamat pagi Bu Ningsih, lagi jemur bayi ya? Wah, rajin banget. Iya Bu Hilda, biar dapat sinar matahari pagi, biar anak saya sehat. Tapi kok bayinya hitam banget ya? Gak mirip kamu sama sekali. Kamu kan putih, suami kamu juga putih. Gimana sih ini? Ah Bu Hilda, namanya juga bayi baru lahir. Kadang warnanya memang belum stabil, nanti juga berubah sendiri. Gak yakin deh. Kayak bukan anak kamu sama suami kamu aja. Apa jangan-jangan kamu selingkuh ya? Makanya anak kamu gak mirip sama suami kamu. Bu Hilda, apa-apaan kamu ngomong kayak gitu? Jaga mulut kamu ya, fitnah itu dosa. Atas dasar apa kamu ngomong kayak gitu? Loh, kok marah sih? Kalau nggak bener, harusnya santai aja dong. Biasanya yang marah itu malah yang ada apa-apanya loh. Kamu keterlaluan Bu Hilda. Jangan suka ngejek-ngejekin orang lain buat kepuasan kamu sendiri. Ini anak saya dan suami saya, ngerti nggak? Suami saya aja tahu kok kalau ini anaknya. Tapi kamu yang cuma orang luar, bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Ih, sensi banget. Padahal mah kalau nggak bener mah santai aja. Gak usah ngegas gitu ah. Ya udah deh, saya mau belanja dulu, takut kesiangan. Oh iya, jangan marah-marah mulu ya. Nanti cepet tua. Bu Hilda, mulut kamu itu suatu saat bakal bikin kamu kena batunya. Tunggu aja, karma itu nyata. Budian, bayinya lagi tidur ya? Tapi kok hidungnya pesek banget ya kayak babi? Aneh banget. Bu Hilda, jangan ngomong kayak gitu dong. Setiap bayi punya ciri khasnya masing-masing. Iya sih, tapi ya seharusnya bayi itu cakep. Kalau hidungnya kayak gitu, kasihan banget nanti pas gede. Apalagi anak kamu tuh cewek. Kalau anak saya sih pasti nanti cakep. Hidungnya mancung, kulitnya putih, gak kayak gini. Bu Hilda, ngomongnya tolong dijaga ya. Gak semua orang senang dengar komentar kayak gitu, apalagi soal anak. Saya nggak ngerti kenapa kamu harus ngomongin bayi saya sampai segitunya. Padahal dia nggak salah apa-apa. Lagian ini anak saya Bu, bukan urusan kamu. Dia juga nggak merugikan kamu kan? Loh, saya cuma ngomong fakta. Orang-orang juga pasti mikir gitu kalau lihat anak kamu. Cukup Bu Hilda, kamu itu lagi hamil. Jangan sembarangan ngomong, apalagi buat ngehina bayi orang lain. Kamu tahu kan, omongan itu doa. Jangan sampai balik ke kamu nantinya. Yang penting anak saya pasti lebih cakep dari bayi siapapun di sini. Semoga Tuhan tunjukkan siapa yang benar di sini. Bu Hilda, tolong pikirkan lagi cara bicara kamu. Dunia ini nggak berputar cuma di sekitar kamu. Orang saya cuma ngomong fakta kok. Budiannya aja tuh yang baperan, gak bisa terima kenyataan. Bu Ningsih, besok kan ada jadwal posyandu. Ayo kita berangkat bareng, biar enak ada temennya. Iya Bu Dian, tapi kita berangkatnya pagi-pagi banget aja ya. Aku nggak mau ketemu Bu Hilda. Kenapa memangnya? Kok sampai segitunya kamu nggak mau ketemu dia? Bu, kamu juga tahu kan mulutnya itu tajam banget. Dia tuh tadi pagi bilang anak saya nggak mirip sama suami saya. Terus terang-terangan dia nyindir kalau anak saya itu hasil selingkuh. Mana ada ibu yang nggak sakit hati denger kayak gitu.
Astagfirullah, Bu Hilda itu memang suka nggak bisa jaga mulut. Anak saya juga dihina tadi siang di tukang cukur. Katanya hidungnya pesek kayak babi. Saya sampai nangis waktu dengar dia ngomong kayak gitu. Hati saya sakit banget, Bu. Bu Hilda itu pikirannya terlalu sempit, seolah-olah anaknya dia nanti paling sempurna. Padahal kan semua anak itu anugerah, gak peduli bentuknya gimana. Iya, Bu, mulut dia itu benar-benar nggak bisa kita maklumi lagi. Makanya saya juga sebel tiap kali harus satu acara sama dia. Tapi ya kita nggak bisa terus-terusan ngindarin dia. Dia pasti ada di posyandu. Iya sih, tapi saya takut kalau ketemu dia. Takut anak saya dihina lagi. Mulutnya itu loh nyakitin banget. Gak tahu deh gimana caranya ngadepin dia. Udah Bu Ningsih, kalau dia ngomong yang aneh-aneh lagi, kita lawan aja dengan sabar. Yang penting kita tahu anak kita itu berharga, meskipun dia nggak sempurna di mata Bu Hilda. Iya Bu, kamu benar. Anak kita ini anugerah. Kalau dia mulai ngomong lagi, saya bakal coba kuat. Karena percuma kita lawan juga. Yang ada dia malah kesenangan. Udah sore nih, besok saya jemput kamu pagi-pagi ya, biar kita datang duluan ke posyandu sebelum Bu Hilda datang. Iya, pagi-pagi banget ya Bu, biar suasana kita adem gak ketemu Bu Hilda. Bu Hilda, semuanya sehat ya? Persalinannya juga sudah sangat dekat. Jadi mulai sekarang harus siaga. Bisa saja dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan bayi ibu sudah siap lahir. Oh, tentu Bu Bidan, saya udah siap banget. Anak saya pasti lahir dengan sempurna. Kulitnya putih, hidungnya mancung, dan pastinya sehat. Bu Mila, itu bayi kamu. Kok bulunya lebat banget? Maaf ya, kayak anak monyet aja. Bu Hilda, ngomongnya yang sopan dong. Bayi saya ini ciptaan Tuhan. Gak pantas kamu hina begitu. Loh, saya ini cuma jujur aja Bu Mila. Lagian saya cuma kasihan aja lihat anak kecil bulunya sebanyak itu. Kayak gak wajar aja. Bu Hilda tolong ya, jangan bicara sembarangan. Bayi berbulu itu wajar kok. Itu namanya lanugo, bulu halus yang akan rontok seiring waktu. Iya Bu Bidan, tapi orang seperti Bu Hilda ini kan gak ngerti. Taunya cuma menghina aja. Padahal dia sendiri belum tahu anaknya nanti lahir gimana. Maaf ya Bu Mila, anak saya nanti pasti sempurna. Saya nggak perlu khawatir soal hal-hal aneh-aneh seperti itu. Bu Hilda, saya paham ibu sedang bahagia menanti kelahiran. Tapi hati-hati dengan ucapan ibu ya. Setiap anak itu unik, dan apa yang ibu ucapkan bisa jadi doa. Jangan sampai nanti malah ibu yang menyesal. Betul itu Bu Hilda, jangan terlalu sombong dengan harapan kamu. Semua bayi itu anugerah, bukan bahan ejekan. Ya udah, kalau kalian tersinggung, saya minta maaf deh. Tapi saya tetap yakin anak saya pasti yang terbaik. Orang seperti dia butuh pelajaran. Semoga aja nanti dia sadar kalau anak itu bukan dilihat dari kesempurnaan fisik. Iya Bu Mila, semoga dia belajar dari pengalamannya nanti. Bu Ningsih, Bu Dian, habis belanja ya? Wah, sibuk banget sih kalian. Kalau saya sih lagi santai aja sambil nunggu anak saya lahiran. Siapa juga yang nanya? Iya Bu Hilda, pantas aja kamu kelihatan bahagia banget ya. Ternyata sebentar lagi udah mau lahiran. Oh, jelas dong. Saya yakin banget anak saya nanti bakal cantik banget. Kulitnya putih, hidungnya mancung, pintar juga pastinya. Pokoknya kayak saya, gak ada cacat, gak jelek juga kayak anak kalian. Bu Hilda, jangan terlalu yakin deh. Namanya anak, itu kan karunia. Semua punya keunikannya masing-masing. Gak bisa disamain gitu. Bu Ningsih, itu mah alasan orang-orang yang anaknya gak sesuai harapan aja. Kayak kamu contohnya. Kalau saya mah beda. Saya ini udah tahu kalau anak saya pasti sempurna. Bu Hilda, gak semua hal bisa kamu atur atau prediksi. Anak itu bukan cuma soal fisik, tapi soal hati juga. Gak baik loh ngomong kayak gitu. Ya itu mah pendapat kalian aja. Saya yakin kok anak saya bakal jadi yang terbaik. Kulitnya gak mungkin hitam kayak anak-anak di sini. Bu Hilda, hati-hati ya. Ucapan kamu itu bisa jadi bumerang. Jangan sampai nanti kamu malah menyesal. Halah, apaan sih yang mau disesali? Saya ini udah pasti diberkati, anak yang sempurna. Bilang aja kalau kalian itu iri. Sudah, biarkan saja Bu Ningsih. Dia belum mengerti. Nanti juga ada waktunya dia sadar sendiri. Iya, semoga aja dia sadar sebelum semuanya terlambat. Pak, udah pulang? Capek ya? Iya, lumayan. Kamu gimana hari ini? Sehat kan? Perutnya udah kerasa kontraksi. Sehat banget, Pak. Bu Bidan tadi bilang aku udah siap banget buat lahiran. Mungkin sebentar lagi loh. Alhamdulillah, tapi kamu jangan terlalu capek ya. Jaga kesehatan kamu. Iya. Tadi aku ke posyandu, Pak. Kamu tahu nggak? Ada bayi yang aneh banget. Badannya berbulu kayak monyet. Aduh, kasihan banget deh ibunya. Bu, kamu ngomong apa? Itu bayi loh, jangan ngomong sembarangan. Nggak baik. Ya, emang kenyataannya gitu loh, Pak. Kamu juga pasti bakal bilang aneh kalau lihat sendiri. Bu, kamu itu hamil, Bu. Jangan ngomong yang enggak kayak gitu. Itu bisa jadi bumerang buat kamu sendiri. Anak itu karunia, nggak peduli gimana bentukannya. Pak, kok kamu
kok jadi serius banget sih? Aku cuma ngomong fakta. Lagian anak kita nanti beda dong. Gak mungkin kayak gitu. Bu, dengar ya, anak kita itu belum lahir. Kita nggak tahu dia akan seperti apa. Yang penting nanti anak kita sehat. Kamu itu harus banyak bersyukur, jangan sombong. Sombong gimana? Aku kan cuma yakin anak kita bakal sempurna. Kan gak salah kalau percaya diri sama keturunan sendiri. Iya, kamu juga lebay banget sih. Percaya diri itu boleh, tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Itu nggak baik. Apalagi kamu itu hamil. Jangan bikin dosa dari mulutmu sendiri. Iya, kamu juga lebay banget sih. Semoga kamu sadar, Bu. Anak itu anugerah, bukan dibanding-bandingkan. Aduh Pak, perut aku sakit banget. Kayaknya aku mau melahirkan. Aduh. Ya udah, ayo kita sekarang ke rumah sakit. Ayo Bu Hilda, sedikit lagi. Tarik napas panjang, hembuskan, dan dorong. Aduh Pak, sakit banget. Aku nggak kuat. Kamu pasti bisa, Bu. Sedikit lagi. Ingat, demi anak kita. Bagus Bu Hilda, kepala bayinya sudah keluar. Sekarang dorong yang terakhir ya. Selamat Bu Hilda, bayinya lahir dengan sehat. Ini bayinya Bu, anak perempuan, dia sehat dan kuat. Apa-apaan ini Pak? Ini bayi kita. Iya, Bu, ini anak kita. Lihat, dia menangis kuat. Itu tandanya sehat. Tapi kenapa dia begini? Kenapa bulunya banyak? Hidungnya kayak babi. Ini gak mungkin anak kita. Bu, ini bayi kita, anak kita. Gak ada yang salah sama anak kita, Bu. Bulunya akan hilang seiring waktu. Dan bentuk hidungnya adalah bawaan genetik. Yang penting dia sehat. Gak mungkin. Aku gak kayak gini. Kamu juga gak kayak gini. Kenapa dia berbeda? Bu, dengar aku, ini anak kita. Apapun bentuknya, dia dari daging kita. Kamu harus terima itu. Tapi aku malu. Aku selalu bilang anak kita bakal sempurna. Kamu tahu ini kenapa terjadi, Bu? Mungkin ini pengingat untuk kita. Anak ini sempurna karena dia hidup dan sehat. Jangan terlalu sibuk melihat apa yang kamu anggap sebagai kekurangan. Bu Hilda, anak ini butuh cinta dan perhatian dari ibunya. Semua bayi itu anugerah, jangan lupa itu. Maafkan ibu nak. Ibu janji akan belajar menerima kamu. Assalamualaikum Bu Hilda, boleh masuk? Kami dengar kamu sudah lahiran, kami bawa buah tangan. Waalaikumsalam, masuk aja Bu. Bu Hilda, kenapa anak kamu bisa begini? Kulitnya hitam pekat, bulunya tebal, terus hidungnya. Diam, jangan ngomongin anak saya kayak gitu. Dia anak saya. Kalian jangan berani-beraninya hina dia. Tenang Bu Hilda, Bu Dian gak bermaksud apa-apa. Tapi kamu sendiri tahu kan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat semua kejadian ini. Apa maksud kamu, Bu Ningsih? Kamu juga mau menghina anak saya? Enggak Bu Hilda, saya cuma mau bilang mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan kamu. Waktu kamu hamil, kamu sering sekali ngomongin anak-anak kami. Sekarang kamu paham kan, gak ada yang sempurna di dunia ini Bu Hilda. Saya memang sering ngomongin buruk soal anak-anak kalian. Saya bilang mereka jelek, aneh. Tapi saya gak pernah berpikir ini bakal terjadi sama saya. Bu Hilda, gak ada yang mau kejadian seperti ini. Tapi kamu tahu kan, semua anak itu anugerah. Anak kamu tetap istimewa. Jadi kamu jangan cuma lihat dari penampilannya. Kalian benar, saya salah. Saya terlalu sombong, terlalu jahat sama kalian. Maafkan saya Bu Ningsih, Bu Dian. Kita semua pernah salah Bu Hilda. Yang penting sekarang kamu terima anak kamu dengan sepenuh hati. Dia butuh ibunya yang kuat. Iya Bu Hilda, kalau kamu sayang sama anak kamu, dia akan tumbuh jadi anak yang luar biasa. Percaya deh. Nak, maafkan ibu. Ibu janji, mulai sekarang ibu akan berhenti jadi orang yang sombong dan jahat. Bu Hilda, maaf, saya pengen tanya, kok bisa anak kamu begini? Apa ada masalah waktu lahiran? Mungkin ini karena kelakuan saya Bu Cika. Saya sering ngomong buruk soal anak-anak orang lain waktu saya hamil. Mungkin ini hukuman buat saya. Astaga Bu Hilda, itu bayinya kok kayak lutung sih? Ya ampun, hidungnya pesek banget. Aduh, kasihan sekali ya. Jaga omongan kamu Bu Milah, jangan hina anak saya. Oh, jadi kamu sakit hati? Nah, itu persis sama yang saya rasakan waktu kamu bilang anak saya kayak monyet. Kamu pikir saya lupa? Saya nggak pernah maksud gitu Bu. Kamu nggak pernah maksud, tapi kamu ngomongnya lancar waktu itu. Mulut kamu itu Bu Hilda nggak ada remnya. Sekarang kena karmanya, baru tahu rasa kan? Makanya kalau ngomong tuh dipikir dulu. Bu Hilda, jangan nangis. Saya tahu ini berat buat kamu, tapi nggak ada bayi yang nggak sempurna. Setiap anak itu punya keindahannya sendiri. Tapi lihat, anak saya Bu Cika, dia nggak seperti bayi lainnya. Dia hitam berbulu, hidungnya pesek. Kenapa anak saya nggak bisa sempurna kayak bayi orang lain? Kenapa harus begini?
Bu, bukan soal sempurna atau enggaknya. Anak kamu itu anugerah. Tuhan kasih dia ke kamu karena kamu sanggup jadi ibunya. Jangan lihat dari fisiknya aja. Tapi saya selalu ngomongin bayi orang lain, Bu. Saya hina mereka, dan sekarang lihat anak saya. Ini salah saya. Saya yang buat semuanya jadi terjadi. Yang penting sekarang kamu berubah. Kamu udah tahu apa salah kamu. Jadilah ibu yang baik buat anak kamu. Dia nggak butuh ibu yang sempurna. Dia cuma butuh ibu yang sayang sama dia. Nak, maafin ibu ya. Semua ini salah ibu. Andai saja ibu gak pernah menghina bayi orang lain, mungkin nasibmu gak akan jadi seperti ini. Ibu tahu, semua ini karena kelakuan ibu yang dulu. Ibu gak pernah berhenti bicara buruk. Sampai akhirnya kamu harus menanggung semua ini. Tapi nak, ibu gak nyesel udah melahirkan kamu. Kamu tetap anak ibu, dan ibu gak malu punya kamu. Apapun yang orang katakan, kamu tetap anak ibu, dan ibu akan selalu melindungi kamu. Bu, Apa, Pak? aku bangga sama kamu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kamu udah berusaha berubah. Dulu kamu selalu merasa harus jadi yang paling sempurna, tetapi sekarang kamu sadar kamu nggak perlu sempurna. Yang penting kamu udah menerima dan mencintai anak kita padanya. Pak, dulu aku sering menghina anak orang lain, dan sekarang lihat anak kita. Dia nggak sempurna, Pak. Tapi aku nggak akan pernah malu lagi. Aku janji, aku akan jagain dia, akan sayangi dia dengan segenap hati. Kamu nggak perlu khawatir, Bu. Kita akan jadi orang tua yang baik buat dia. Kamu nggak sendirian. Kita sama-sama jalanin ini, dan anak kita akan tumbuh jadi orang yang kuat. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih udah selalu sabar sama aku. Kita kan pasangan, Bu. Kita saling mendukung. Kita bisa lewati semuanya asalkan kita bersama. Nah, ibu janji, ibu akan selalu ada untuk kamu. Ibu akan jadi ibu yang terbaik buat kamu. Nenek, hati-hati. Ayo aku bantu. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali. Sama-sama, Nenek. Nenek nggak apa-apa kan, Nenek? Ayo pelan-pelan ya jalannya. Walaupun dia berbeda, tapi dia tetap anakku. Aku nggak peduli apa kata orang lain. Dia anak yang baik dan penuh kasih sayang. Bagus, Bu, itu namanya menerima takdir dengan ikhlas. Lagian anak kamu itu juga memiliki hati yang baik. Mungkin rupanya memang berbeda dari anak-anak yang lain, tapi lihat, dia punya hati yang sangat bersih, sangat mulia. Kamu lihat kan, dia menolong nenek itu tanpa ragu. Iya benar, sekarang saya paham bahwa keindahan gak cuma dari penampilan, tapi dari hati. Dulu saya gak pernah tahu bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana seseorang menyentuh hati orang lain, bagaimana mereka membawa kebaikan tanpa melihat penampilan. Dan sekarang saya tahu bahwa itu yang paling berharga. Iya, Bu, seringkali kita terlalu terjebak dengan penampilan luar, padahal yang penting itu adalah kebaikan hati. Mimi memang berbeda, tapi dia punya hati yang lebih bersih dari kebanyakan orang. Saya nggak peduli apa yang orang lain katakan. Mimi adalah anugerah yang luar biasa. Dia mengajarkan saya lebih banyak tentang hidup, tentang kasih sayang yang sejati. Apapun yang terjadi, dia tetap anak saya, dan saya akan selalu ada untuknya. Ibu, Nenek tadi udah bisa jalan lagi. Tadi aku bantuin dia. Terima kasih, nak. Kamu membuat ibu sangat bangga. Lihat, Bu, anakmu sudah jadi anak yang luar biasa. Kamu benar-benar belajar menerima dan mencintainya dengan tulus. Iya, Bu Cika, kini saya tahu kalau saya nggak perlu lagi mencari kesempurnaan, karena anak saya sudah sempurna di mata saya. Sini, peluk ibu, nak.